Saya melihat ya, berita ini kan saat ini kan sedang viral. Artinya antara Yaimin dengan Pemilik rental, Sahara atau pemilik rental. Sahara pemilik rental. Bahwa dua-duanya saat ini sedang melapor. Artinya bahwa ketika seseorang sama-sama dirugikan, lalu sudah menjalankan sesuai dengan aturan hukum, kedua-duanya boleh saling melaporkan. Nah, bahwa Yaimin juga mengaku, dia mengeklaim bahwa dia telah mewakafkan tanah tersebut, dia telah mewakafkan untuk digunakan banyak orang. Nah, kemudian ya kan Sahara di sini sebagai pemilik rental ya kalau nggak salah ya, pemilik rental dia menitipkan menaruh mobilnya di situ, lalu ada ketidaksenangan Yaimin, lalu ditegur, lalu dihimbau atau dikasih tahu kan untuk mobilnya tidak ada di situ. Pemberitahuannya itu mungkin kronologisnya seperti apa saya nggak tahu, tapi yang pasti ya kan bahwa di sini kan Yaimin itu kenapa dia melapor? Yaimin itu merasa bahwa dia itu telah diviralkan, dia telah digiring opini seolah-olah bahwa dia berbuat salah, bahwa dia itu kesalahan ada di dia, sehingga dia melaporkan kejadian itu kepada polisi ya kan, dengan pasal-pasal yang apalah ya kan yang Yaimin alami ya kan, dia laporkan. Kemudian Sahara juga di sini ya kan, dia juga melaporkan pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE ya, kalau nggak salah dengan undang-undang ITE dia laporkan. Nah, kronologisnya seperti apa kan banyak yang saya lihat di viral ini kan videonya tuh seperti kayak dipotong, diedit. Nah, ini juga yang memotong-motong ini kan juga bisa saja kena. Artinya kedua-duanya menurut saya mempunyai hak untuk melapor. Tapi menurut pandangan Mas Krisna nih, siapa sih yang mungkin nantinya bakal bisa dibilang nih proses secara hukum dan titik kesalahan masing-masing gitu kan? Nah, ini kembali lagi kepada penyidik nanti kan, penyidik kan yang akan mendalami dalam kasus dua laporan tersebut. Artinya ya kan penyidik yang akan memeriksa seluruh bukti, seluruh saksi dari peristiwa kejadian tersebut. Ya, sekarang yang namanya gimana ya kan, musimnya sekarang viral, apa-apa tuh diviralkan, sanksi sosialnya ada, orang ini juga dirugikan sehingga dia lapor balik. Ya, kejadiannya sekarang nih banyak yang saling melapor gara-gara kejadiannya tuh diviralkan, mereka nggak senang. Ya gimana sih kan, bahwa di Indonesia ini kan yang namanya sanksi adat tuh, artinya sanksi sosial, bahwa dia tuh mengalami peristiwa dia dirugikan, jadi melapor. Jadi saya nggak bisa membenarkan kedua-duanya nih siapa yang benar, siapa yang salah. Ya kembali lagi nanti penyidik yang mendalami dalam laporannya mereka. Kan kalau saya kan dapatnya kan beritanya viral, lalu kemudian videonya juga banyak yang dipotong-potong sedikit-sedikit, kemudian banyak yang diedit. Jadi aslinya seperti apa, rangkaian peristiwanya juga saya nggak ngerti gitu, mereka nggak ngerti ya. Saya berharap kedua-duanya itu juga bisa berdamai lah, artinya bahwa ada pihak tengah yang mencoba mendamaikan kedua-duanya dalam hal ini ya kan. Udahlah ya kan, peristiwa begini buat saya sih apa sih ya kan, untung ruginya buat mereka juga apa sih, mending kan mereka damai aja lah ya kan. Toh juga kalau mereka damai ya kan, saling cabut laporan polisi juga selesai. Toh kalau diteruskan pun juga keuntungan buat mereka itu apa gitu loh. Kita sih damai aja lah ya kan, damai aja ya kan, kalian juga buang waktu lah, artinya apa sih yang didapatkan dari poin ini ya kan, nanti saling menyadari. Makanya butuh pihak tengah di sini untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak juga legowo kalau misalkan ini juga awalnya yang berbuat salah si Yaimin atau si pemilik rental ya kan, atau dan sebagainya, siapa yang salah legowo lah dua-duanya. Nah, sekarang karena kasus ini udah viral, ya kan, haruslah segera ada pihak tengah yang mencoba untuk mendamaikan daripada peristiwa ini. Jadi tidak berlarut-larut. Karena nanti kalau prosesnya ini sampai berjalan pun juga, ya kan, mesti di BAP lagi, polisi mesti datang, ya kan, terus dibawa saksi lagi, mesti ini dan sebagainya, menghadirkan saksi. Jadi panjang ceritanya. Kalau menurut saya, mendingan kalian berdua damai aja. Nah ini sebenarnya ini karena ketersinggungan kedua belah pihak, mungkin cara penyampaiannya ya kan, si A ya kan, si Yaimin menyampaikannya dengan cara seperti bagaimana, lalu Hasanah juga menerima penyampaiannya itu dengan cara seperti bagaimana. Ya kedua belah pihak jadinya akhirnya jadi deadlock ya kan gitu loh, mempunyai ego masing-masing sehingga melapor. Sebenarnya kalau buat saya sih nggak bisa dibilang sepele atau tidak sepele, tapi untung ruginya lagi, kembali lagi untung ruginya tuh kalau hal ini diteruskan tuh
kemana sih gitu loh. Ya kan kalian mau sampai di mana? Nah, jadi kalau menurut saya kedua belah pihak mendingan berdamai. Oh, Jadi saya nggak bisa diselesaikan. bilang bahwa ini yang benar siapa, ya kan? Tapi secara sebagai warga negara, kedua belah pihak juga mempunyai hak untuk saling melaporkan. Artinya kalau ini dirugikan, ini melapor. Kalau ini juga menderita kerugian, saling melapor. Jadi hak mereka lah kalau untuk saling melaporkan. Berarti bisa diselesaikan secara kekeluargaan, apalagi ini tetanggaan ya berarti. Saya banyak peristiwa, ya kan, yang saya tangani di klien saya dari kedua belah pihak tuh awalnya dari ego ya, terus mereka merasa benar, ya kan, mereka merasa benar, akhirnya ketersinggungan, mereka melapor. Lalu kemudian yang satu lagi, ya kan, kenapa gue dilaporin, orang gue udah berbuat bener, gue udah coba begini, gue dilaporin, akhirnya mereka jadi lapor balik. Tapi akhirnya karena kita sepakati kedua belah pihak, misalkan mereka ada penasihat hukumnya, kemudian di sini juga ada penasihat hukumnya, saling berkomunikasi, kembali lagi nanti kita rasionalkan klien kita juga, ya kan, untung ruginya kalau ini kita teruskan seperti apa, pihak sana juga saling merasionalkan kliennya, akhirnya ada titik temunya apa, damai. Kedua belah pihak membuat kesepakatan damai, kita sama-sama ke polisi memberikan surat kesepakatan damai itu dan mencabut, ya kan, laporan polisinya, selesai udah. Nah ini, Ada aja. Mas Krisna, ini kan bermedsos ya, mungkin ramainya. Mungkin dari Mas Krisna sendiri ada edukasi segasi terkait untuk bermedia sosial dengan baik. Ini kan ramainya juga karena di medsos ya mungkin. Ya artinya kan bahwa kebebasan menyampaikan sebuah berita, kebebasan menyampaikan sebuah peristiwa, ya kan, itu sekarang kan ada di mana-mana dengan musimnya tuh medsos. Coba maksud saya, ya kan, kita lihat dulu juga, artinya bahwa kebebasan kita berpendapat tuh betul, ya kan, kebebasan kita memviralkan sesuatu, kita menemukan, oh kita lagi jalan menemukan ini, ya kan, kita langsung ambil video, kita viralkan. Coba kita lihat lagi bahwa hal ini merugikan siapa, ya kan, hal ini baik atau tidak buruknya. Kalau menurut saya, kalau ini untuk kebaikan kita lakukan medsos boleh, tapi kalau untuk mengkritikkan orang, untuk memojokkan orang sehingga orang itu menderita sesuatu peristiwa dari apa yang kita viralkan, lebih baik jangan. Berarti kalau misalkan nantinya kita tidak bermedsos dengan baik, itu efeknya kurang tidak baik. Salah satunya kasus dari Pak Yaimin sama Sahara ini ya berarti. Ya kayak beginilah, ya kan, artinya gitu loh, ya kan. Jadi sekali lagi saya, ya kan, sebagai praktisi hukum berharap bahwa kasus ini segera selesai dan kalian berdamai, ya. Oke.